nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 411, Babul musaqati wal ijarati. Musaqah itu arti asalnya menyirami. Saya punya lahan dan kebunnya, saya punya sawahnya, ladangnya. Bapak sebagai petani yang bertugas mengurusnya, itu namanya musaqah. Kerjasama antara yang punya ladang, yang punya kebun dengan para petani yang menggarap ladang, sawah dan kebun. Wal ijarah, ijarah itu maknanya dua, bisa perburuhan, bisa persewaan. Arti asalnya membayar sebagai ujroh. Ujroh itu upah kan. Kalau saya bayar sewa rumah, itu juga kan ujroh. Ujroh atas rumah yang disewakan. Saya bayar tukang bangunan, itu juga ujroh. Ujroh upah atas kerja yang sudah dia kerjakan. Atau konsultan arsitek, ya, konsultan bangunan dikasih ujroh atas jasa yang telah dia berikan, itu ijarah. Jadi ada dua tema di bab ini. Yang pertama tentang kerjasama lahan pertanian atau sewa lahan pertanian, dan yang kedua tentang perburuhan, perupahan, baik itu sewa atau buruh. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar, bekerja sama atau mempekerjakan penduduk Khaybar. Nabi punya lahan kebun Khaybar sebagai ghanimah setelah perang Khaybar. Maka kebun itu dimiliki oleh Nabi, tapi petani Khaybar, orang-orang Yahudinya, tetap dipekerjakan. Bisyatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in, dengan setengah apa yang keluar darinya, baik itu buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Kalau kayak sayur-sayuran kan diambil tumbuh-tumbuhannya. Kalau kayak kurma itu diambil buahnya. Jadi ini dalil boleh kita bekerja sama dengan petani 50-50 dari hasil panen. Setengahnya buat kita, setengahnya buat petani. Dan ini dasar yang adil, ya. Jadi petani dapat bagian, kita juga dapat bagian sebagai pemilik lahannya. Boleh 60-40, 70-30, tergantung pertimbangan-pertimbangan tertentu. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim, fasa'aluhu an yukirrahum biha ala an yakfuhu amalaha walahum nisfu thamar. Penduduk Khaybar meminta kepada Nabi agar Nabi membenarkan mereka dalam hal mereka akan mencukupkan Nabi dalam hal pekerjaannya
Jadi Nabi nggak usah bekerja menggarap lahan. Walahum nisfut tamr, dan mereka mendapatkan setengah dari kurma. Jadi dari panen kurma itu setengahnya buat petani, setengahnya buat Nabi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nuqirrukum biha ala dzalika masyi'na. Kami berikrar, bersepakat dengan kalian atas hal itu semau kami. Faqarru biha, mereka pun bersepakat dengannya. Hatta jalahum Umar radhiyallahu an, sehingga Umar mengusir mereka dari tanah Khaybar di zaman kekhalifahan beliau. Nanti di zaman kekhilafahan beliau orang Yahudi Khaybar membuat onar, dan hukumannya kan kalau tidak dihukum mati, tidak dijadikan hamba sahaya, maka diusir. Nah, diusir, mereka memilih keluar dari Khaybar. Sampai sekarang di Khaybar di Madinah itu sudah bersih dari orang-orang Yahudi. Makanya ini suka dijadikan lagu nasyid ya. Kumaha lagu Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sayaud. Khaybar Khaybar, hei Yahudi, ingat maksudnya Khaybar. Khaybar itu kan kecamatan terakhir Yahudi ya. Sebelumnya ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini semuanya sudah dikosongkan, diusir sejak zaman Nabi hidup. Nah, yang 3 bani ini kemudian berkumpul di Khaybar. Khaybar negeri yang subur, kebun-kebunnya subur, tanah subur, daerah perkebunan. Lalu kemudian di zaman Umar itu semuanya diusir. Jaishu Muhammad sayaud, pasukan Muhammad akan kembali. Di zaman Nabi sudah ditaklukkan Khaybar, tapi tidak diusir, mereka dipekerjakan. Nah, di zaman Umar baru mereka diusir setelah mereka membuat onar lagi. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa arduha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada kaum Yahudi di Khaybar kebun kurma di Khaybar dan lahannya. Ala an ya'tamiluha, bukan ya'talimuha, ya'tamiluha min amwalihim, yaitu silakan garap dengan harta mereka, modalnya dari mereka, segala sesuatunya dari mereka. Ini yang disebut musyaqqah. Kebunnya kan milik Nabi, bisa raya kan kalau kebun, tapi kemudian digarap, disiram, pupuk kalau perlu pupuk, ya. Itu semuanya modalnya dari orang Yahudi Khaybar. Walahum syatrus samariha, dan mereka berhak memperoleh setengah dari buah-buahannya. Ya, kalau petaninya muslim, baguslah 60 bagi mereka, 40 bagi bapak gitu. Atau 70 bagi petani, 30 bagi bapak pemilik lahan. Dah bapak mamernya yang punya lahan biasanya kan udah orang kaya. Petani ini orang-orang yang biasanya yang nggak punya lahan itu di bawah garis kekayaan, bukan garis kemiskinan. Di bawah garis kekayaan. Jadi kalau mereka dapat lebih banyak, ya itu juga baik, tapi setidaknya minimalnya 50. Kemudian berikutnya dari Hanzalah bin Qais radhiyallahu an qala. Ini latar belakangnya begini, Pak. Ada hadis-hadis yang melarang bapak-bapak yang punya lahan menyewakan lahan pertanian. Karena lahan itu milik Allah hakikatnya. Meskipun hak miliknya milik bapak itu tidak akan rugi. Kalaupun lahan itu bapak biarkan, dan tanah mau rugi, justru beki naik. Tapi ada kewajiban lahan itu nggak boleh dibiarkan tidak produktif, harus produktif. Kata Nabi,
Kalau tidak digarap oleh bapak sebagai pemilik lahan, serahkan sama yang lain untuk digarap oleh petani. Karena tanah itu hakikatnya hak umat. Tanah itu harus ditanami untuk kebutuhan makanan umat. Jadi kalau bapak punya lahan luas dibiarkan begitu saja, itu tidak amanah itu. Padahal tanah itu, lahan itu harusnya produktif, menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan atau beras untuk dikonsumsi oleh umat. Maka dari itu kalau bapak punya lahan tidak digarap, serahkan sama yang lain digarap. Dan Nabi melarang menyewakan. Karena tadi kan dasarnya bapak tidak menggarapnya. Dan kalaupun digarap oleh orang lain, bapak enggak rugi. Tanah mah anggar milik bapak. Sugan gara-gara digarap tanahnya jadi rusak, subur heno aya. Ya. Maka dari itu haram disewakan. Haram penyewaan itu juga karena unsur riba. Ribanya di mana? Contoh, bapak punya lahan 2 hektar, disewakan 1 tahun 10 juta. Bapak dalam 1 tahun sudah pasti untung 10 juta, petaninya belum tentu untung. Mungkin gagal panen, mungkin ada musibah gunung meletus. Menentukan keuntungan secara sepihak itu kan sama dengan riba. Rentenir itu kan menentukan keuntungan sepihak. Pokoknya saya harus dapat lebih begini. Tidak tahu menahu bahwa yang pinjam itu untung atau buntung. Itu maksud ribanya itu. Makanya Nabi melarang menyewakan lahan pertanian. Kalaupun mau kayak Nabi tadi bagi 2 hasilnya. Jadi ini yang nanti bagi untung dan bagi rugi. Kalau memang rugi ya udah berarti nggak harus setor ke pemilik lahan. Kalau memang ada hasilnya dibagi 2. Dan ini kerjasama yang adil, ya, namanya musaqah atau muzara'ah. Tapi ternyata ada penjelasan lain dari Rafi bin Khadij, petani zaman Nabi yang paling luas lahannya. Dari Hanzalah bin Qais radhiyallahu an, qala sa'altu Rafi' bin Khadij an qira'il ardi bidzahab wal fiddah. Saya pernah bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang penyewaan lahan dengan emas dan perak. Emas dan perak itu maksudnya dinar, dirham. Kalau sekarang dengan uang. Saya punya lahan disewakan ke petani 10 juta kayak tadi. Maka kata Rafi bin Khadij, la ba'sa bih, tidak apa-apa. Inna makanan nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal madhiyanat. Dulu para sahabat di zaman Rasulullah saling menyewakan lahan itu untuk lahan-lahan yang ada di madhiyanat. Madhiyanat itu aliran air, kayak di Citarum di sisina gitu. Itu kan menaya caah ka bawah palit. Atau di lahan-lahan yang memang aliran air kan. Zaman Nabi ibarat di Cianjur Selatan gitu. Kalau lagi tidak hujan besar, itu kan lahan yang subur, maka ditanami. Jadi selokan-selokan padi itu enggak raring. Dan kalau baru selesai musim hujan tuh kalau ditanami atau hujannya belum gede itu subur. Tapi kalau hujan gede jadi caah kan, ya, jadi air bah dan mengalirnya pasti di sana itu akan terbawa air bah, ya, banjir cilencang. Itu namanya madhiyanat. Wa iqbalul jadawal, iqbalul jadawal itu pintu-pintu selokan, ya, di pintu-pintu selokan di samalah kurang lebih
seperti tadi di dekat aliran mata air. Wa asya minaz zar, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza wa yahliku hadza. Maka gambling terkadang hancur, terkadang selamat, terkadang hancur. Walam yakun linnasi qira'un illa hadza. Tidak ada lagi model penyewaan lahan pada zaman itu kecuali yang begitu. Falidzalika zajaru anhu. Oleh karena itu Nabi melarangnya. Nah, ini penjelasan tambahan itu kenapa Nabi melarang sewalahan pertanian. Karena petaninya masih gambling. Fa amma syai'un ma'lumun madmunun, adapun sesuatu yang sudah pasti dan ada jaminan, fala ba'sa bih, maka tidak apa-apa, ya. Jadi kalau Bapak menyewakan lahan pertanian ke petani yang sudah memang stabil, ya, terukur, kalkulatif, ya, bukan spekulatif. Kalkulatif, memang biasanya lahan segini kalau dipakai menanam cabai hasilnya segini. Dan dia petani yang sudah ahli, lain kakara. Yang kalau baru-baru kan kadang dia nggak paham, ya, babarian gagal panen. Maka kalau menyewakan lahan ke petani-petani seperti itu boleh hukumnya. Oleh karena itu Ibnu Hajar memberikan catatan, wa fihi bayanun lima ujmila fil muttafaq alaih min itlaqin nahyi an qira'il ardi. Ini adalah penjelasan tambahan tentang riwayat dalam Bukhari Muslim yang secara umum melarang sewa lahan. Jadi ini keterangan tambahan, berarti yang terlarang itu yang gambling, yang belum pasti. Kalau yang pasti terjamin, ini dijamin untungnya sekian, kalaupun tidak dia bisa menjamin menggantinya, gitu. Ya, kalau petani yang agrobisnisnya sudah besar kan, gagal di lahan ieu, katutup tinu lahan itu kan terjamin. Maka kata Rafi bin Khadij itu tidak apa-apa. Dan Rafi bin Khadij seorang sahabat. Keterangan sahabat apalagi pelaku usaha agrobisnisnya, beliau itu statusnya marfu, berarti dari Nabi SAW. Gak mungkin Rafi bin Khadij menderaskan begini dari pendapat pribadi. Di antara dalil yang melarang sewa lahan pertanian, ini di hadis berikutnya, Thabit bin Ad-Dhahak, kata beliau Rasulullah SAW melarang muzaraah. Muzaraah itu sewa lahan pertanian. Wa amara bil muajarah, dan menyuruh muajarah. Itu salah terjemahnya. Muajarah itu saling berburuh. Ya udah aja petaninya dikasih upah, gitu. Itu lahan pertanian milik pemiliknya, hanya petani dikasih upah, ya. Model petani dikasih upah boleh, tapi itu tidak adil, ya. Karena petani punya saham setengahnya minimal. So dalam kurang mah itu bisa, ya. Dan kita tidak mau menggarapnya. Jadi ketika mereka menggarapnya, mereka punya porsi saham setengah. Maka dari itu Nabi memberikan kepada mereka setengah. Jadi bapak-bapak, berdasarkan dalil-dalil ini kurang manusiawi, ya, kalau si petani itu hanya jadi buruh tani. Harusnya mereka mendapatkan setengah dari hasil panen yang mereka garap. Dan ini yang sering disuarakan oleh kalangan kiri, ya, komunis. Dulu PKI besar suaranya itu karena menggarap para petani, sampai di Masumi, di Muhammadiyah ada satu seksi khusus, bidang garapan khusus tentang pertanian, ya, karena memang itu lahan empuk yang digarap oleh PKI. PKI itu kan suaranya begitu.
Reformasi agraria itu maksudnya berikan hak lahan untuk petani. Petani jangan dijadikan buruh tani, itu tidak manusiawi. Mereka itu yang mengurus tanaman, kebun, tapi hanya mendapatkan upah kecil lagi. Ya, harusnya mereka mendapatkan hak yang besar karena mereka hakikatnya pemegang saham setengahnya mereka. Yang meskipun ya minimalnya lah oleh Bapak Jokowi hari ini dilaksanakan meski tidak terlalu maksimal. Saya bukan berarti setuju komunis ya, enggak. Tapi di satu sisi komunis itu ada benarnya meski banyak bohongnya. Ujung-ujungnya mau bohong. Dan kete lahan teh diambil alih jadi milik negara semua gitu kan komunisme. Dibagi rata untuk semua. Kenyataannya enggak ada negara komunis yang begitu. Diambil alih oleh negara semua. Lalu enggak ada pemimpin komunis nu Bung Karno mah. Tinggal di Korea Utara. Ya. Dan bagi-bagi buat rakyatnya susah. Termasuk tinggal di Cina banyak pengusaha teknologi Cina yang dikejar si Jack Ma dimusuhan ke pemerintah Cina gitu. Nah ini bohong. Rusia angger bohong nama. Pemerintahnya rakyatnya banyak yang tercekik juga. Ya. Nah ini maksud saya. Jadi dalam hal petani berhak mendapatkan lahan, minimalnya mereka mendapatkan saham 50%. Itu diajarkan oleh Islam. Dan mereka jangan buruh tani saja. Kemudian dalam hal memberikan lahan ya Bapak Jokowi belum reformasi agraria, baru reformasi sertifikat tanah. Tadi anggar we mayar. Ti Jokowi no gratis kahandap anggar we mayar. Ya meskipun tidak semahal yang biasanya. Ya. Petani sekarang dikasih lahan tapi lahannya lahan sewa 20 tahun ya 30 tahun ya lumayan lah. Meskipun harusnya mereka berhak, mereka itu jantung ya, jantung konsumsi pangan itu ada di petani. Kenapa sekarang anak-anak muda di perdesaan tidak berminat melanjutkan jadi tani? Ya salah kebijakan pemerintah sendiri. Di YouTube banyak Pak. Kenapa Australia bisa hidup gagah dari pertanian Selandia Baru? Karena kebijakan untuk petaninya, wah, kandang sapi di Australia, ya di Selandia Baru, petani, kebun-kebun itu betul-betul dimanusiawikan. Ya, di orang menjadi cekek ku kredit, ya, ku tengkulak lah, susah ku mandor, menjadikan mereka banyak yang tidak berdaya. Saya pun masih hanya bisa bersuara di kajian karena saya bukan petani. Saya anak singkong, anak kota ya, yang tidak bersentuhan langsung dengan dunia pertanian. Cuma minimal saya bertugas menjelaskan, menyampaikan hadis begini konsep Islam. Isi bapak-bapak air ugara dolahan kebun di lembur. Nah, diberdayakanlah para petani ini. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'tal ladzi hajama ajrahu. Ini tema baru ya tentang perburuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam atau dibekam dan beliau memberikan upah kepada yang membekamnya. Walau kana haraman lam yu'tihi, seandainya upah bekam itu haram, Nabi tidak akan memberinya. Ini seakan-akan bertentangan dengan hadis berikutnya dari Rafi bin Khadij radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbul hajjam khabith, usaha perbekaman itu kotor. Ya, nah maksudnya kotor itu makruh, nggak sampai haram. Yang kotor itu yang sampai bisnis oriented di bidang kesehatan, nggak boleh. Saya dengar ada satu dokter di daerah perumahan Cibaduyut, dokter Kristen, itu yang buka praktek sore sampai malam. Dia nggak
digratiskeun. Kermada dia udah dapat gaji dari pagi sampai sorenya, gratis, udah gratis silakan. Hanjakal Kristen. Lain dokter Islam. Atau kalau di saya ada sama. Di situ Aksan itu terkenal. Baik mau beja dokter Aming Kristen di Hanjakal. Itu mah Pak dokter sabaraha, ibu gaduh sabaraha, gaduh 5.000, 20.000 sok mangga. Terus misalkan 20.000 atau si ibu tahu canak we cenah ieu. Kalau nggak ada obatnya dia kasih resep. Meser di apotek. Makanya kalau pagi-paginya geus subuh teh penuh, padahal can buka. Sore sama belum buka sudah penuh. Ya, dan jamaah saya juga banyak ke sana. Kenapa? Karena tidak memberatkan. Gaduh 50.000. Anu 20 30 apalagi kalau yang sudah langganan, si Abah A misalkan. Ya, ku si dokter benar teh. Udahlah Abah mah tos langganan abdi. Tara bayar kasih obat, diperiksa. Nah, itu dokter Kristen yang Islami. Tapi saya yakin ada juga ya dokter-dokter Muslim yang lain ya yang begitu. Jadi boleh dapat upah karena Nabi pun memberikan upah ya kepada praktisi kesehatan, tapi jangan dijadikan bisnis oriented. Ya. Dan dalam teori fikih Islam, kesehatan itu tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab bapak-bapak bayar BPJS, tanggung jawab negara. Ya, jadi harusnya kita sakit itu ditanggung oleh negara karena kita sudah bayar pajak, semua kurang dibayar. Ya, fasilitasnya itu harusnya kesehatan, meski ya sekarang modelnya dengan BPJS. Ini diantara salah satu bentuk bahwa bisnis kesehatan itu makruh. Mirip-miriplah dengan ustadz, dengan pendidikan. Ya. Lembaga pendidikan yang main bisnis bayar 20 juta, 30 juta, 50 juta. Punten Mbak, nu balaleung haram ketua yayasan teh. Ya, kecuali ketua yayasan di masjid. Kalau ketua yayasan pendidikan, nu balaleung pengurusna, guruna mah ada upahan UMR we angger. Ya. Dan hemat saya kurang manusiawi juga ada. Tepat satu anu malah layar mahal ya jang guruna kecil itu kebanyakannya nu haram yayasan. Dan itu omongan guru-guru no gararagah di dararasi. Gaji nama leutik. UMR berarti kan kecil minimum. Tuh minimal 10 juta make dasi mah. Gayana we ngajar make dasi, make ieu. Tapi upahnya nya UMR nu balaleung haram bararaga sekolahna we. Itu sekolah-sekolah yang dosa itu ya, karena mengambil upah dari pengajaran. Ustadz juga sama, nggak boleh pasang tarif. Makanya ketika rame kasus ustadz ya mau beja-beja lah di Korea, nggak jadi dia datang karena maunya dibayar 150 juta, panitia menyanggupinya 50 juta. Itu jadi datang ya. Itu langsung kan dipatuhi oleh MUI, nggak boleh ustadz pasang tarif, meskipun diprotes sama Mama Dede. Cek Mama Dede, saya kan cenah diiklankan dan panitia dapat untung banyak dari sponsor. Masa saya nggak boleh mengambil keuntungan cenah gitu? Heuh menang gituan. Nggak boleh itu Mama Dede dijadikan sponsor. Kalaupun ada sponsor bukan untuk IO, event organizer, tapi buat umat nanti. Ini dorakana ustadz-ustadz terkenal sehingga kemudian dijadikan ajang cari duit oleh IO. Ya. Jadi palabah itu mah nu dosana lain ustadz nawe IO nage doraka, dia mencari keuntungan dari mengundang ustadz terkenal. Ya, cari sponsor banyak buat keuntungan dia, bukan untuk umat. Nggak boleh, itu dosa. Ustadz dokter dapat upah berhak. Bahkan kata Nabi nanti ustadz itu lebih berhak, guru itu lebih berhak dapat upah. Harusnya secara gaji nomor 1, bukan politisi ya. Guru itu nomor 1 gajinya. Ya mun ayeuna panggedena gaji teh pengacara kan. Yang kedua dokter gigi gitu. Itu pengacara itu harusnya di bawah guru, di bawah ustadz
Ya. Makanya saya juga sering bilang nih ustad ini layak diberi gaji 20 juta per bulan. Cuma yang dibayarkan di dunia 10%. 90% lagi ditabungkan di akhirat. Gitu ya diupahannya guru-guru teh. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang akan saya musuhi pada hari kiamat. Rajulun a'tabi tsumma ghadara. Seseorang yang memberi atas namaku kemudian khianat. Asalnya dia rajin sedekah lalu kemudian tidak sedekah karena berkhianat. Atau orang yang rajin memberi ke masjid, ke pesantren, atau menjanjikan ke satu kecamatan nanti politisi dia, kemudian dia berkhianat. Wa rajulun ba'ahurran fa'akala thamanahu. Seseorang menjual orang merdeka lalu dia nikmati harganya. Enggak boleh. Ini yang disebut sekarang trafficking ya. Dan masih ada zaman sekarang. Tuh lewat TKI itu kebanyakannya jadi jual beli orang. Wa rajulun istajara ajiran. Seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Dia sudah bekerja penuh tapi dia tidak memberikan upahnya. Pekerja saya ada 80 sampai 100 ya, kalau disatukan dengan kutab. Ya. Tiap bulan saya pastikan benar tanggal hiji pre cairkeun. Ditransfer atau diumumkan. Ustaz kurang duitna, neangan tambah. Ya. Dan saya cerewet ke orang tua santri, ayo sodako. Dalin yang saya ini laporan keuangannya jelas. Karena saya punya tanggung jawab untuk memberikan upah tepat pada waktunya kepada guru-guru. Baik dalin yang aja. Ya. Kemudian hadis berikutnya ini yang tadi saya singgung. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum ali ajran kitabullah." Yang paling berhak kalian ambil di sini terima ya. Bukan ambil maksudnya nagih, bukan, enggak boleh kan. La as'alukum alaihi ajran. Di Al-Qur'an banyak ayat. Maksudnya diterima sebagai upah itu adalah kitab Allah. Ya, jadi kalau ada guru yang mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, lalu dia mendapatkan upah, itu bukan kehinaan, malah kemuliaan, berhak. Ya. Dan harus lebih besar daripada profesi-profesi lainnya. Bapak-bapak, jadi kalau mau ngasih ke ustadz, ke guru agama, guru privat, guru ikro, tong kagok sing gede gitu. Jangan merasa terlalu besar. Karena mereka lebih berhak. Dia mun ayeuna nanggap artis dangdut dinu hajat 15 juta, hari usar hutbah nikah 500.000. Wah teh tidak berperik kemanusiaan. Tidak berperik keislaman. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul ajir ajrahu qabla an yajifa raquhu. Berikanlah upah-upahnya sebelum kering-keringatnya. Maksudnya jangan diakhirkan. Kalau sekarang kontraknya per minggu atau per bulan, berarti jangan diakhirkan dari 1 bulan itu. Kalau kesepakatannya akhir bulan atau awal bulan, jangan diakhirkan dari itu. Ini kan konteksnya dulu belum zaman kontrak bulanan mingguan. Pokoknya zaman dulu dia bekerja selesai langsung upah. Ini yang Islami sekarang naik kereta ya, naik angkot, naik Grab, naik naon deui, pesawat, belum keringat, bahkan belum berkeringat sudah dibayar. Kemudian dalam tema ini ada riwayat lain dari Abu Hurairah ya, dan Jabir, meski semuanya dhaif tapi saling menguatkan. Terakhir kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajara ajiran falyusammi lahu ujratahu."
siapa yang mempekerjakan pekerja, sebutkan kepadanya upahnya. Ini meskipun riwayatnya doif, tapi kembali ke dalil umum tentang kesepakatan, ya, tentang musyawarah. Kan ini kaitannya upah perupahan itu transaksi, ya. Jadi kalau saya misalkan mengangkat guru, meski tidak langsung oleh saya minta kepala itu jelaskan kepada dia haknya apa, kewajibannya apa. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak silakan cari dari yang lain. Alhamdulillah selama ini baru 1-2 yang nggak mau, semuanya mau. Atau kalau saya misalnya meskipun untuk masjid, sok mang sabaraha buruhna 200.000 cenah pausa jeung uang makan misalnya. Daek teu kajeun, ya. Kalau saya sepakat, ya udah silakan. Ini harus jelas, jangan sampai si pekerja bekerja tanpa kejelasan status. Dia akan dapat upah berapa? Kan dia nanti ditanya oleh anak istrinya, mana bagian mereka, ya. Jadi sekali lagi, meskipun hadis ini doif, tapi ini sesuai dengan hukum yang umum. Segala sesuatunya ditetapkan lewat musyawarah, kesepakatan, ridho atau tidak ridho. Kembali lagi ke dalil umum tentang antarodin, harus saling ridho, saling memuaskan antara customer dan pemberi layanan. Sekian, insyaallah nanti disambung dengan sesi tanya jawab di sesi berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bapak-bapak bila bade naroskeun. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalau pekerja dan masukan kan kalau hak dan masuk jelas, kemudian mereka kerja dulu baru dibayar. Kalau belum berkerja itu sudah tugas dulu. Jadi kami ya istilahnya kerja di PNS itu kita belum kerja sudah tugas dulu. Mungkin apa namanya itu sudah peraturan pemerintah gitu. Kemudian dalam pelaksanaan serta begitu yang berjalannya waktu, kemudian kita punya posisi dan kewajiban, kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan itu misalnya satu hari dikasih waktu mungkin 8 jam, tapi dia nggak full bekerja di posisi jabatan di bukan itu, tapi kemudian apakah kayak polisi itu apa yang pernah dilakukan dan apa yang tugas itu termasuk makmur. Satu apa? Dua, yang namanya tadi pembagian tanah. Dua, pekerja apa namanya yang bergerak penyelesaian. Misalnya ada orang yang punya tanah itu diserahkan ke pekerja bisa yang jauh itu pada waktu itu dia panen, tapi pada saat tertentu mereka tuh menanam sesuatu kayak cabai atau untuk kebutuhan sendiri, dan kita kadang-kadang nggak dikasih tahu apakah yang mereka makan atau yang itu
itu sesuai dengan sunnah atau itu termasuk mencuri. Kemudian ketiga pelajaran yang yang lalu itu mengenai tanah itu bagian atas, misalnya kayak program itu Pak, kalau misalnya jauh jalan itu bisa 4 meter, jalan antara rumah di depan 4 meter itu disediakan. Kemudian di antara selokan itu antara dua rumah selokan itu kan ada tanahnya apa, jadi kan itu mengurangi jarak. Apakah itu kan kemarin ada yang kan nanti pada kiamat nanti yang mengurangi jarak kan nanti ditimpa oleh ujian lapis berapa kita masuk ke dalam dosa. Terima kasih. Yang pertama, saya kurang bisa menangkap jelas pertanyaannya. Kalau kurang jelas jawabannya ditanyakan saja lagi. Intinya hadis Nabi berikanlah upah sebelum kering keringatnya. Maksudnya adalah jangan telat memberikan upah. Masalah upah apakah harus dibayar saat itu juga sesudah bekerja atau diawalkan atau ditangguhkan berdasarkan kesepakatan, ini kembali lagi pada ketentuan umum seputar transaksi itu harus antarodin, saling ridho. Kalau pekerja dan majikan sepakat memberi upah per minggu, ya per minggu, per bulan, atau selesai proyek baru dibayar, silakan gitu. Jadi tidak harus mesti berkeringat, apalagi ASN tidak berkeringat ya, cuma pusing otak. ASN itu nggak berkeringat, saya pun bekerjanya nggak berkeringat, cuma mudeng aja, pusing otak aja. Jadi kembali lagi ke dalil umum antarodin. Dan ketika kesepakatan itu sudah disepakati, misalkan per bulan tanggal 1, maka saya sebagai majikan tidak boleh membayar telat dari tanggal 1 dengan alasan apapun. Maka dari itu kami selalu pinjam dana talangan, dana pihak ketiga, untuk menambal defisit kas pesantren itu. Ya, itu rata-rata sampai 80 juta per tahun. Yang tahun ini saja kan udah habis tahun ajaran, masih minus 56 juta ya. Jadi ini harus dilakukan demi mengamalkan hadis Nabi ini. Kita tidak boleh karena ada kekurangan dari kita lalu kemudian mengurangi hak pekerja ya. Yang kedua, yang ketiga dulu lah ya. Yang kedua saya lupa lagi. Terkait hak jalan itu silakan dikembalikan pada rukun tetangga dan rukun warga. Ya, dibikin rukun lah. Ya, jadi yang jelas tidak kemudian menyebabkan ada tetangga lain, warga lain yang merasa tidak rukun. Ya, jadi lewat musyawarah atau gimana. Cuma kalau boleh saya usul ya, Pak RT, Pak RW itu yang ngambil lahan jalan masyarakat itu bayar sewa ya. Seperti saya bayar sewa untuk tempat motor saya ya, untuk tempat mobil saya begitu. Kalaupun tidak kenulah cenah asal anu silakan tuh kembali pada kesepakatan warga setempat, asal jangan ada yang merasa dizolimi. Itu yang hadis ditindih 7 lapis bumi itu yang jelas-jelas dolim ya. Kalau pertimbangannya ada pertimbangan lain, kesepakatan agar tidak dolim, ada pertimbangan maslahat, silakan. Itu kembali pada Bapak pejabat di RT dan di RW, asalkan adil ya keputusannya, tidak mendolimi siapapun. Yang kedua apa Pak Haji ya? Lupa lagi Pak Haji juga. Oh iya.
pekerja menanam jenis tanaman tanpa sepengetahuan, itu jelas khianat. Yang tadi itu yang 3 orang yang akan saya musuhi nanti pada hari kiamat, orang yang berkhianat. Atau kalau modus di tukang kusen, Mbak ya. Jadi misalkan bapak mertua saya punya jongkok kusen, ada pekerja menerima pesanan kan, digarap oleh pekerja. Yang nanti pekerjaan itu kan bayar upahnya ke bapak mertua saya. Bapak mertua saya lalu memberikan upah kepada pekerja, bayar sewa listrik gitu kan. Nah, ini pekerja dia terima pesanan tanpa sepengetahuan majikan. Dikerjakannya biasanya malam-malam tanpa pengetahuan si majikan. Padahal listriknya pakai listrik majikannya, fasilitas alat-alatnya pakai majikannya, tempatnya juga di jongkok majikannya. Bapak mertua saya misalkan bertanya, ini gimana? Ya itu dolim, khianat. Ya, itu selingkuh. Selingkuh itu tidak indah. Dia mengambil, ya, mencuri itu. Harusnya itu masuk ke majikan, ini malah dia ambil. Ya. Atau modusnya dibawa ke rumah. Padahal pesanan itu masuknya ke jongkok, ke toko bapak saya. Tapi dia terima lalu dikerjakannya di rumah. Dan dia agak telat datang, cepat pulang karena untuk mengerjakan proyek itu khianat, ya, musuh Allah nanti di hari kiamat. Begitu Pak Haji. Mangga. Bismillah. Ustaz, tentang musyakoh dan kejarapan Ustaz. Kalau di kampung itu kebanyakan yang musyakoh itu sangat terbatas. Saya sudah kurang tahu tentang bagiannya. Yang banyak itu malah bicara Ustaz. Jadi yang pemilik lahan, pemilik sawah, dan petani penggarap hanya menggarap aja nanti diupahi. Demikian juga sampai waktunya panen. Kalau dulu kan bedel-bedel itu istilahnya kan, bedel-bedel itu setiap 10 ikat atau 12 ikat dapat 1 ikat, itu jawabannya seperti itu, banyak seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Karena bukan penggarap itu yang melarang penggarap. Ya, secara hukum tidak haram. Secara hukum tidak haram. Cuma kurang nyunah gitu. Ya. Tidak haram kan, Nabi juga tadi mengizinkan. Cuma sunnahnya kan tadi. Jadi Nabi berbagi hasil panen. Ini Nabi dan orang Yahudi. Pekerja di ladang Pak Haji kan bukan orang Yahudi. Orang Islam, bahkan muadzin malah. Atau jamaah sholat, ya. Jadi sebaiknya berbagi. Cuma memang kalau yang Nabi khibar itu modalnya dari orang Yahudi. Ya, modalnya dari orang Yahudi, makanya 50-50. Nabi cuma punya kebun, modal pengairan, modal pupuk, ya, modal lain-lainnya itu dari orang Yahudi, makanya berbagi 50-50. Ya. Tentang lingkungan tadi di komplek seperti Indah, seolah jalan atau properti di depan itu seolah seperti hak milik. Karena apa? Karena jalan rusak juga dia yang harus memperbaiki, bukan negara, bukan desa, bukan RT. Pak RT dengar Pak RT. Jadi kadang-kadang masalah parkir nanti bisa jadi masalah. Ada yang mungkin pagernya mau di atas untuk parkir, seperti lama-lama seperti lazim itu. Itulah kadang-kadang masalahnya di situ. Iya, di kompleks itu masalahnya kompleks. Kemarin
kami para asatidah kan 6 orang ke Gunung Merbabu ngalobrol gitu. Cenah di Bandungan sepanjang Jalan Pagarsi, Suryani, Aksan itu penuh dengan parkir angkot. Jadi angkot tuh sekarang modusnya teka bayar biaya sewa garasi. Citetong Borok itu tengah deui panjang bus ngejalan ajar. Nepikeun ka jalan raya Kopona kan. Nah, dan itu bagi saya sangat mengganggu. Tapi ari nu parkirna mobil angkot mah nya aya maklume karunya gitu. Ngan aya tah mobil Pajero, mobil Toyota Rush, cing atuh nu kieu mah. Ya. Tapi kalau mereka bayar sewa ya ke RW, jadi masuk kas RW. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat, hemat saya sah-sah saja asal disepakati ya. Nah, masalah tadi Pak Haji itu kan dibetulin oleh sendiri, ya tetap kan hak milik itu nggak bisa berpindah ya. Hak milik itu kita tahulah ya, dalam ekonomi umum juga hak milik itu jelas. Kalaupun kita membetulkan karena RW ngeluarkan biaya pemerintah hari-hari, yaitu kalau kami ibarat kami mendidik masyarakat, mendidik santri, da kudu mah tugas negara. Anggap sodaqoh Pak Haji lah. Ya, harusnya pendidikan itu tanggung jawab negara, kesehatan itu tanggung jawab negara ya. Jadi kami itu harusnya dibiayai oleh negara, bikin sekolah, kemudian mendidik masyarakat itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab negara, itu anggarannya ada gede. Tapi kan kami ya berjalan sendirilah. Cuma dapat tunjangan kecil-kecil lah bos. Ya, bos semester sekali ya. Kan mai sabulanan gaji. Sabulanan gente gitu ya. Jadi nah ini anggaplah bahwa kita mengisi kekosongan negara itu, insya Allah itu bagian dari sodakoh kita, termasuk mengisi kekosongan peran RT dan RW ya, sodakoh Pak Haji, tapi tetap hak miliknya harus dibahas, dimusyawarahkan dengan pemiliknya. Pemiliknya itu adalah masyarakat. Yang dalam hal ini adalah dibikin rukun tetangga, rukun warga. Silakan mangga kumaha. Misalkan CRT, CRWT mangga weh, selama tidak mengganggu ya silakan, halal berarti. Ya, kemudian RT non diprotes ku warga itu setuju gitu. Tapi kalau menghasil kesepakatan silakan saja. Toh itu tanah bukan milik saya juga. Masa saya protes gitu. Gitu Pak Haji. Ya. Mangga Nusanes, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jauh, ini kan biasanya kalau jauh itu juragannya dapat kurang, petaninya malah dapat lagi, ibaratnya karena jauh tidak dapat. Jadi karena jauh, boleh nggak supaya aman masih begitu. Akhirnya sewakan. Nah itu pertimbangannya karena jauh. Kemudian yang kedua, kami sepakat bahwa pendidikan itu tidak boleh profit oleh kita, kira-kira begitu saja. Tapi kenyataannya sekarang itu sekolah mahal, bahkan perguruan tinggi negeri aja menyeluruh khusus dibikin lebih HMN ya. Ya, pada hukum milik negara, ya boleh membuka kelas-kelas baru, kelas karyawan bahkan. Nah itu dari sisi di pertanyaan Pak Ustaz. Kira-kira kalau saya lihat kita membuat sebuah yayasan pendidikan, tapi memang kita profit oriented karena memang kita juga sekolah terima kasih. Ya contoh misalnya saya sekolah kedokteran, kita mana belajar? Orang itu atau berapa orang itu kalau yang dari khusus itu 500 juta itu 250 di Unpad. Itu yang negeri gitu kan. Asalnya saya lulus ya minimal kalau nggak apa balik modal. Kira-kira perlu punya pemahaman seperti itu, kira-kira bagaimana bos?
Ya, saya juga kalau mau hitung-hitungan saya juga sekolah mahal Pak Ji. Pesantren mahal, nggak gratis ya. Jadi untuk praktisi pendidikan, kesehatan jangan. Itu kan Nabi sudah menjelaskan kasbul hajjam khabith. Jangan profit oriented. Asal kita cukup untuk makan, untuk kehidupan primer kita, mau rumah, kendaraan itu kan kebutuhan primer itu. Rumah berarti dengan listriknya, dengan airnya, itu halal. Selebihnya dari itu kalau untuk menumpuk kekayaan di atas keterbatasan orang lain itu nggak boleh. Dan ini kemarin ya, saya ke Gunung Merbabu, saya tanya kenapa bikin TK Persis di sana. Jadi ada 2 TK di Gunung Merbabu itu. Gunung Merbabu itu unik Pak. 1 dusun, 3 dusun yang saya datangi, rata-rata kepala kakaknya itu 160-an, muslimnya cuma 40. Gereja 3, masjid 1. Gitu. Karena memang daerah itu dulunya ex-PKI. Jadi mereka ketika harus memilih agama, banyak pendeta-pendeta masuknya ke Kristen. Ya. Yang unik juga ya, itu daerah itu luput dari Muhammadiyah, padahal nggak jauh-jauh amat lah dari Jogja gitu. Saya temukan yang ada itu Persis, Hidayatullah, Ustaz Salim Afillah itu ya, yang bikin pesantren di sana. Tuh Ustaz Salim Afillah itu sampai berhasil mengislamkan semua 1 dusunnya. Ya. Yang asalnya mayoritas Kristen. Jadi ternyata di sana ada TK, SD, SMP, sebutlah yang berafiliasi ke satu partai itu disebutkannya berbagai apa, SMP Islam, SD Islam, mahal kan? Ya. TK. Lalu ini yang gereja bikin TK murah, ya, murah. Sampai baru kemarin tuh dai kami mengislamkan ketua RW, anaknya, istrinya. Anaknya itu telat, udah 28 tahun baru disyahadatkan. Kenapa? Karena dia dari sejak kecil sekolah di TK Kristen, murah teh. Ya. Lalu kemudian masuk SD SMP, ada alumninya itu, alumni TK itu dia kegiatan sekolah minggu istilahnya di gereja, ada banyak hadiah itu. Ya. Sampai usia 28 tahun udah mengembara kemana-mana, baru sadar bahwa orang Jawa mah ada tabiatnya gitu Islam, ya. Dan mbah-mbahnya ditarik kalur memang Islam. Sebelum di PKI-kan ke PKI gitu, kemudian dikristenkan oleh Kristen. Nah ketika dai kami ada di sana, ini yang dibutuhkan tuh TK, karena jadi pendidikan rekrutmen si kader itu dari TK. RW-nya itu mendukung, udah bikin TK aja Pak Ustadz, sama pengurus-pengurus di sana itu. Dibikinlah TK, TK yang terjangkau, dan sekarang alhamdulillah berbalik. TK, salah satu TK yang gereja bangkrut karena muridnya cuma ada 2-3, pindah ke TKI. Jadi TK normal tetap ada, pasarnya orang-orang yang berduit. Nah ini, jadi kalau mau profit oriented, nyatu si yayasan bikin 2, satu yang mahal, satu yang murah gitu. Jangan sampai kemudian jadi ajang profit saja. Sisanya pendidikan itu ini bagian dari sedekah jariyah, termasuk kesehatan. Ya. Nah, selisih demi selisih ya, salah satu pengurus kami itu bikin KDPD, Komunitas Dakwah Pedalaman Daerah. Itu dokter-dokter Pak, dokter-dokter yang tiap bulan keliling ke daerah-daerah pemurtadan yang basis Kristennya banyak. Salah satunya dokter-dokter dari kami, ya, dari Persis. Jadi saya tanya, ini gimana sejarahnya ada di sini? Berawal dari itu. Dan itu bukan ustadz-ustadz, dokter-dokter.
Karena memang masyarakat komo di pedalaman diberi pengobatan gratis, ya, obat gratis, wah tertarik. Dan ini menunjukkan bahwa urusan kesehatan dan pendidikan itu kan kebutuhan primer masyarakat. Jangan sampai dijadikan profit oriented. Samalah kayak beras, jangan dipermainkan tuh, harganya harus harga yang terjangkau. Jadi bukan berarti dokter nggak boleh dapat penghasilan, berhak kan tadi juga. Cuma jangan dijadikan bisnis, memperkaya diri jangan. Saya juga nggak boleh memperkaya diri di dunia pendidikan, dan alhamdulillah tidak. Selain ya kebutuhan-kebutuhan primer yang memang kita harus atau berhak untuk mendapatkannya. Itu Pak. Kemudian yang lainnya tetap ya. Jadi semuanya kembali pada kesepakatan. Kalau tadi kasusnya itu memang jadi nu untung teh, contoh ya, ini yang real di tukang-tukang kusen, aneh, ari pagawe kabuli imah beungar aya nu boga jongko dununganna, itu karena memang tidak dikontrol dengan baik sampai ya dihareureun aneh cenah pagawe beungar karena dia pinter ya, sulap salibna gitu. Kalau pertanyaan Bapak, bolehkah disewakan? Boleh. Tadi kan sudah dibahas hadisnya. Boleh. Apalagi sudah jelas ya modusnya seperti itu, udah disewakan saja. Boleh. Ya. Ada lagi? Cukup mungkin ya. Insyaallah kita sambung pembahasan yang akan datang seputar menggarap lahan yang mati. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.